Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, yang saya hormati rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Haramain. Dan pada pagi hari ini kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan kita tentang ijma'. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampaikan tentang definisi ijma', ta'riful ijma', di mana dikatakan oleh Imam Al-Haramain, ijma' adalah ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithah. Ittifaqu ulama'il asri ala hukmil hadithah, yaitu kesepakatan ulama pada masa tertentu, ala hukmil hadithah, pada hukumnya satu peristiwa tertentu. Dan yang dimaksud ulama di sini adalah al-fuqaha al-mujtahidun, para ahli fikih yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Dan yang dimaksud dengan al-hadithah di sini adalah al-hadithah asy-syar'iyyah, artinya peristiwa yang bersifat syar'i. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah kita sampaikan tentang dalil hujjatul ijma', dalil kehujjahan ijma'. Yang pertama kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Dan bagaimana diskusi para ulama, kritik terhadap pemaknaan ayat ini hingga sampai kepada persoalan ijma' seperti apa kemarin secara global telah kita sampaikan. Begitu pula yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Yang dari hadis ini, begitu pula dari ayat yang tadi kita bacakan, para ulama mengambil kesimpulan akan adanya hujjah pada ijma'ul ulama. Dan kemarin kita sampaikan juga bahwa terjadi perselisihan di kalangan ulama, hujjatu man, hujjahnya siapa, ijma'u man kana hujjatan, ijma'nya siapa yang bisa menjadi hujjah. Ada yang mengatakan hanya ijma'us sahabah, ada yang mengatakan ijma'ul ulama, ada yang mengatakan ijma'u ahlil Madinah, dan juga yang mengatakan ijma'u ahlil itrah. Nah, semua itu mari kita sampaikan secara global. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga di dalam pembahasan ijma' ini, yaitu tentang hujjatul ijma' liman ba'dahu, atau hujjatul ijma' ba'da in'iqadihi, kehujjahan ijma' setelah ijma' itu terjadi. Dalam hal ini Al-Imam Al-Haramain mengatakan, wal ijma'u hujjatun 'ala al-'asri tsani. Ijma' ini merupakan hujjah 'ala al-'asri tsani, hujjah atas masa yang kedua, yakni masa setelah masa di mana para ulama itu berijma'. Jadi misalnya pada abad yang ke-19, para ulama, misalnya saja menurut madhab Syafi'i, para ulama berijma' tentang satu hukum tertentu. Maka ketika itu terjadi, generasi setelahnya, yaitu generasi pada abad 20, terikat dengan hasil ijma' ini, tidak boleh menyelisihi hasil ijma' ini. Kalau dulu sebuah peristiwa dihukumi haram berdasarkan ijma' yang terjadi pada abad ke
misalnya 19. Maka generasi yang ada pada abad ke-20 tidak bisa mengatakan atau tidak bisa memiliki pandangan bahwa peristiwa yang sama ini hukumnya misalnya mubah atau boleh. Kenapa? Karena al-ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Ijma' itu menjadi hujjah 'alal 'asri tsani bagi masa yang kedua. Al-Imam Al-Mahalli dalam Syarah Waraqat memberikan penjelasan waman ba'dahu, juga bagi generasi-generasi setelahnya, yakni generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima dan seterusnya, sejak ijma' tersebut tertunaikan atau terlaksanakan. Wa fi ayyi 'asrin kana, wa fi ayyi 'asrin kana. Begitu pula kata Imam Al-Haramain wa fi ayyi 'asrin kana, dan juga menjadi ijma' menjadi hujjah fi ayyi 'asrin, pada waktu kapanpun, pada masa kapanpun, karena karena terjadi. Wa fi ayyi 'asrin kana, dan pada waktu atau pada masa kapanpun. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Haramain min ghairi sahabah wa man ba'dahum, yakni dari kalangan selain sahabat dan orang-orang setelah mereka. Semuanya terikat dengan ijma'. Jadi ketika ijma' sahabat, ketika sahabat telah berijma', dan di mana ijma' sahabat ini muttafaq bainal ulama sebagai sebuah hujjah. Ya, jadi tadi kita sampaikan bahwa terjadi perbedaan di kalangan para usuliyin, para ahli usul fikih. Ya, ijma'u man kana hujjatan. Ijma'nya siapa yang bisa menjadi hujjah? Yang disepakati oleh para ulama ahli usul fikih bahwa ijma'us sahabah itu hujjah. Ijma'nya sahabat itu hujjah. Ini disepakati oleh seluruh ulama usul fikih. Akan tetapi ijma'ul ulama, ijma'ul ahli Madinah, ijma'u ahli al-itrah, ini tidak disepakati oleh ulama. Ijma'ul ulama misalnya dipakai oleh madhab Syafi'i, oleh madhab Imam Malik, oleh madhab Ahmad bin Hanbal, oleh madhab Abu Hanifah. Begitu pula kemudian ijma'u ahli Madinah tidak dipakai oleh madhab Syafi'i, tapi dipakai oleh Imam Malik rahimahullah. Atau kemudian ijma'u ahli al-itrah, ijma'nya keluarga Nabi SAW, tidak dipakai oleh madhab Syafi'i, tidak dipakai oleh madhab Hambali, tidak dipakai oleh madhab Hanafi, tapi dipakai oleh madhahibus Syiah, oleh madhab-madhab dari kalangan Syiah. Jadi tidak disepakati oleh kaum muslimin terkait dengan ijma' ini sebagai hujjah kecuali ijma'us sahabah. Nah, ketika kita misalnya ambil contoh ijma'us sahabah, ketika sahabat itu setelah berijma', maka orang-orang yang datang setelah sahabat, yakni generasi tabi'in ataupun tabi'it tabi'in ataupun kemudian ulama-ulama setelahnya, tidak boleh dan tidak bisa, yakni diharamkan untuk menyelisihi hasil ijma'nya sahabat ini. Kenapa seperti itu? Dikatakan wal ijma' hujjatun 'alal 'asri tsani wa fi ayyi 'asrin kana, di mana Imam Al-Mahalli memberikan penjelasan min ghairis sahabati, dari selain sahabat, wa man ba'dahum, dari selain sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Artinya ketika sahabat ini telah berijma', misalnya dikatakan bahwa sahabat telah berijma', kewajiban atau wajibnya mengangkat seorang khalifah, meskipun mereka berselisih pendapat berkaitan dengan siapa yang menjadi khalifah. Pada saat pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak semua sahabat sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Ada sahabat-sahabat yang tidak ikut membaiat Abu Bakar seperti Ali bin Abi Thalib dan beberapa kalangan.
Kemudian ketika masa pembaiatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ada orang-orang yang tidak ikut membaiat Umar radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat. Begitu pula pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi semuanya sepakat bahwa semuanya berijma, sahabat semua berijma bahwa wajib adanya seorang khalifah. Wujub nasbil khalifah, wajib mengangkat seorang khalifah, wujub bai'atil khalifah, wajib mengangkat atau membaiat seorang khalifah. Ini ijma' sahabat. Sehingga siapa saja yang menyelisih ijma' sahabat ini, maka dia mardud, dia tertolak sama sekali, tidak bisa dipakai ucapannya dengan alasan apapun. Sebab secara hukum syarak bahwa ijma'us sahabah itu merupakan hujjah, merupakan dalil. Dan ini hujjah, dan ini dalil yang qat'i. Yaitu ijma'us sahabah dalam hal ini adalah qat'i, bukan ijma' sukuti, tapi ini ijma' qauli, bukan ijma' pasif, tetapi ini ijma' aktif. Sehingga kemudian tidak ada satu orang pun yang berhak memiliki hak untuk menolak ataupun untuk menganulir kesepakatan atau ijma'nya sahabat ini berkaitan dengan wujub nasbil khalifah, kewajiban mengangkat seorang khalifah atau al-imam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini satu contoh. Begitu pula kalau kita kembangkan kepada madhab Syafi'i, misalnya ijma'ul ulama ini adalah sebagai hujjah. Ya, dengan argumentasinya madhab Syafi'i yang panjang lebar dijelaskan oleh para ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Misalnya satu contoh ini, ada satu kitab ya berjudul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Amidi, ini muridnya Imam Al-Ghazali ya. Panjang lebar beliau menjelaskan diskusi bagaimana ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, ini bisa mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa ijma'ul ulama itu hujjah. Tetapi tentunya bagaimana yang kita sampaikan juga bahwa argumentasinya yang para ulama madhab Syafi'i diantaranya Imam Al-Amidi ini kemudian dikritisi balik oleh para ulama yang tidak sepakat bahwa ijma'ul ulama itu hujjah. Sebaliknya mereka mengatakan ijma'us sahabah saja yang sebagai hujjah, sebagaimana ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Syakhsiyah Al-Islamiyah, Syakhsiyah Al-Islamiyah, juz yang ketiga ketika membahas tentang ijma', di mana beliau mengawalinya dengan pembahasan bahwa usulul adillah, pokok-pokok dalil itu harus qat'i, dan ijma' ini bagian dari pokok dalil maka harus qat'i. Sedangkan dalalahnya ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma yatabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, untuk sampai kepada hujjatul ijma' selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak memberikan dalalah yang qat'iyah. Kalau dalalah qat'iyah tentunya tidak perlu ada perbedaan-perbedaan, tidak perlu ada diskusi-diskusi yang panjang, karena memang dalalah qat'iyah sebagaimana dalalah qat'iyahnya ayat Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tidak ada perdebatan di kalangan ulama terkait dengan wujub iqamatil had, kewajiban menegakkan had seperti ini, tentu bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ketika kemudian kita pakai madhab Syafi'i di mana ijma'ul ulama ini sebagai hujjah, maka ketika generasi selanjutnya mendapati satu peristiwa yang sama, maka dia tinggal mengambil ya, hanya ada satu pilihan, yaitu mengambil ijma' yang sebelumnya telah tertunaikan atau telah terjadi. Tidak boleh mukhalafatul ijma', tidak boleh menyelisihi ijma'. Karena apa? Mengacu kepada ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil
mu'minin wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Di sini sabilil mu'minin maknanya adalah ijma'ul ulama, begitu menurut pemahaman para ulama mazhab Syafi'i. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Imam Al-Haramain memberikan penjelasan terkait dengan apakah dipersyaratkan bahwa ijma itu sah atau ijma itu iniqad terjadi. Ya, apakah dipersyaratkan agar ijma itu terjadi orang-orang yang dulu pernah ikut atau pernah terlibat dalam ijma sudah mati semuanya, sudah wafat semuanya, sudah tidak ada semuanya? Maka jawabannya wala yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradu al-asri. Kata beliau wala yushtaratu, dan tidak dipersyaratkan fi hujjiyatihi dalam kehujjahan ijma. Apa yang tidak dipersyaratkan dalam kehujjahan ijma? Inqiradul asri, inqiradnya yakni berlalunya masa, berlalunya waktu di mana orang-orang yang berijma itu sudah wafat semua. Itu berlalunya waktu, berlalunya satu periode. Kata Imam Al-Haramain ketika menjelaskan perkataan kata Imam Al-Mahalli ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Haramain ini, beliau mengatakan bi an yamuta ahluhu, bi an yamuta ahluhu, maksudnya inqiradul asr. Maksud dari inqiradul asri sudah berlalunya periode tersebut, masa tersebut, itu maknanya adalah bi an yamuta ahluhu, orang-orang yang dulu terlibat dalam ijma itu sudah mati, sudah wafat. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Nah, apakah ada pendapat lain dalam hal ini? Tentunya ada yang mempersyaratkan wajib inqiradul asri bi an yamuta ahluhu. Jadi ada yang mewajibkan, dipersyaratkan ini terjadi ijma. Ya, ijma ini dikatakan iniqad bila mana semua orang-orang yang terlibat dalam ijma sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Ketika orang-orang yang terlibat dalam ijma belum meninggal dunia, maka ijma dinyatakan belum mengikat. Sebab bisa saja, ya bisa jadi nanti orang-orang yang dulu terlibat dalam ijma punya pendapat lain atau punya pemahaman lain sehingga tidak terjadi ijma. Begitu menurut sebagian ulama. Tetapi pendapat yang pertama ini, kata Imam Al-Mahalli, adalah pendapat yang sahih. Beliau mengatakan alas sahih, alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Kata beliau lisukuti ahli adillatil hujjiyah anhu, lisukuti ahli adillatil hujjiyah anhu, karena diamnya, ya, lisukuti ahli adillatil hujjiyah anhu, karena diamnya para ahli dalil kehujjahan tentang ijma tersebut. Jadi faktanya sudah pada diam, nggak butuh harus mati atau harus wafat dulu semua orang-orang yang terlibat dalam ijma. Tidak. Wa qila yushtaratu li jawazi an yatra'a li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'a anhu. Kata Imam Al-Mahalli, ada waqila, katanya, ya, waqila dan dikatakan, artinya katanya, ya. Berarti ini pendapat yang lemah menurut ushul fikih mazhab Syafi'i. Yushtaratu, dipersyaratkan li jawazi an yatra'a li ba'dihim. Hal ini dipersyaratkan, kenapa? Li jawazi an yatra'a alaihim ma yukhalifu, li jawazi an yatra'a li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu. Sebab mungkin saja sebagian dari mereka, ya, akan memiliki pendapat yang berbeda dengan hasil ijtihadnya yang lalu. Fayarji'a anhu, sehingga kemudian dia akan menarik balik pemahamannya yang lama. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Kata Imam Al-Mahalli, wa ujiba bi annahu la yajuzu lahu ar-ruju' bi ijma'ihim alaihi. Dijawab, kata Al-Mahalli, dia, yakni sebagian dari orang yang terlibat dalam ijma' dulunya itu,
tidak boleh mencabut pendapatnya. Kenapa? Karena itu pendapat sudah menjadi ijma'. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi ini terkait dengan masalah sampai kapan batas waktu ya ijma' ini berlaku. Yang pertama adalah ya berlaku untuk masa setelahnya tanpa ada batas. Kemudian terkait dengan inqadul ijma', terjadinya ijma', tidak ada persyaratan bahwa orang-orang yang dulu ikut berijma' harus sudah wafat semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya Imam Al-Haramain memberikan penjelasan sebagai bagian dari cabang sebagai bagian dari cabang persoalan inqadul ijma'. Ya, inqadul ijma' tidak dipersyaratkan ya sahnya ijma', tidak dipersyaratkan orang-orang yang ikut ijma' harus sudah wafat dulu. Nah, beliau memberikan penjelasan, fa in qulna, jika kita katakan inqiradul asri syartun yu'tabar qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihadi wa lahum an yarji'u an dhalikal hukmi. Kata Imam Al-Mahalli, fa in qulna, jika kita mengatakan, yakni jika kita sepakat untuk mengatakan inqiradul asri syartun, berlalunya masa, berlalunya satu generasi, yakni orang-orang yang dulu telah berijma' itu dipersyaratkan harus sudah wafat semuanya. Kalau belum wafat semuanya, maka ijma' belum mengikat. Kalau kita katakan seperti itu, bagaimana? Yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim, maka yu'tabaru ya, diiktibar, dijadikan pertimbangan juga, dijadikan pedoman juga. Qaulu man wulida ya, dijadikan patokan juga, dalam artian dijadikan standar juga. Qaulu man wulida, ucapan atau pendapatnya orang yang dilahirkan fi hayatihim, di masa mereka, wa tafaqqaha, lalu dia mengkaji fikih, belajar fikih, wa shara min ahlil ijtihad, dan dia kemudian menjadi ahlul ijtihad. Jadi misalnya begini, pada era 80-an ya, pada era 80-an itu para kiai-kiai, misalnya para ulama ya, katakan begitu, berijma' tentang satu hal, di mana ya belum semua yang ijma' pada tahun 80-an hari ini meninggal dunia, tentu belum. Berarti hingga hari ini ijma' ini belum mengikat. Maka ya, orang-orang yang lahir pada tahun 80-an ya, seperti saya ini misalnya ya, 80-an, tahun 80-an. Orang-orang yang lahir pada tahun 80-an kemudian dia belajar fikih, mengkaji fikih, tafaqqaha ya, tafaqquh, wasara min ahlil ijtihad, dan kemudian dia menjadi ahlul ijtihad. Karena memang sekarang banyak ustadz-ustadz muda ya, kelahiran 80-an yang menjadi ustadz-ustadz terkenal, mengalahkan ustadz-ustadz yang lama ya, kiai-kiai yang lebih senior begitu ya, mengalahkan dari sisi keterkenalan. Karena kalau kiai senior mungkin gak bisa main YouTube, gak bisa main Facebook kan. Tapi ustadz kelahiran 80-an, nah ini udah pinter main YouTube, main Facebook, sehingga lebih terkenal, bukan mengalahkan dari sisi ilmunya. Kalau itu ya susah mengukurnya ya. Nah, misalnya kemudian tafaqqaha wa shara min ahli ijtihad, dia tafaqquh dan kemudian menjadi ahlul ijtihad, bagaimana? Yu'tabar. Jadi dia menjadi bagian dari ahlul asri ini, menjadi bagian dari ahlul ijtihad ini. Kalau dia tidak sepakat dengan ijma'nya para ulama di era 80-an, sementara dia sekarang sudah menjadi mujtahid juga, berarti belum dianggap terjadi ijma'. Itu maknanya yu'tabar qaulu man wulida fi hayatihim. Yu'tabar qaulu man wulida fi hayatihim. Jadi maknanya ijma'nya belum berhasil. Kenapa? Ada generasi lahir baru
yang kemudian menjadi mujtahid juga masih pada masa mereka di mana mereka hidup ternyata punya pendapat lain, maka ijma'nya gagal terjadi. Walahum an yarji'u an dzalikal hukmi. Kalau seperti itu berarti para ulama di era 80-an yang sudah ijma' itu dan hari ini masih hidup, boleh mereka merujuk atau menarik balik ya ijma'nya yang dulu. Kenapa? Karena ya mujtahid milenial ternyata tidak sepakat dengan ijma'nya mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini merupakan pencabangan dari persoalan ya ijma' itu hujjah 'alal 'asri tsani wa fi ayyi 'asrin kana wa la yushtaratu inqiradul 'asri 'ala sahih. Jadi pencabangan dari wa la yushtaratu inqiradul 'asri 'ala sahih. Berarti maknanya 'alal qauli dhaif, menurut pendapat yang dhaif yushtaratu inqiradul 'asri, dipersyaratkan inqiradul 'asri. Nah, kalau dipersyaratkan inqiradul 'asri berarti maknanya yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahlil ijtihad. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya dalam kajian usul fikih itu, ini fair luar biasa. Kiai muda, ustadz milenial, kalau memang dia levelnya mujtahid ya diakui. Jadi nggak pakai senior junior. Ya Allah, kamu anak baru lahir aja macam-macam sama orang tua. Oh, enggak bisa begitu. Ini persoalan kredibilitas, persoalan kualitas, begitu. Kalau dia memang tafaqqah wa shara min ahli ijtihad, kalau dia memang tafaqquh wa shara min ahli ijtihad, ya, maka dia yu'tabar qauluhu. Begitu kan? Begitu pula, ya, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah ya. Kalian yang sekarang ini baru kelas 1 KMI, begitu kan? Nah, maka kalau kemudian kalian ini tafaqqahtum wasirtum min ahlil ijtihad, tafaqqah dan kemudian menjadi ahlul ijtihad. Oh, ngalahkan generasi yang sekarang ini ngajar kalian. Ngalahkan generasi ya ustadz-ustadz yang sekarang ngajar kalian ini. Tidak boleh saya kemudian mengatakan, "Oh, kamu kan dulu saya ajar. Oh, kamu kan baru lahir aja." Nah, tidak bisa. Kalau memang tafaqqahtum wasirtum min ahli ijtihad, ini selevel dengan kami ini yang sudah tua-tua ini. Ya, masih muda deh. Ya, yang sudah hampir tua ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ukurannya itu ilmu, bukan usia. Ukurannya ilmu, bukan senioritas. Nah, jadi ini menurut saya luar biasa ini, fair ya. Usul fikih ini fair. Jadi betul-betul fair melihat kualitas, bukan melihat usia atau siapa yang lebih dulu, tidak. Ya, oleh karena itu maka dikatakan yu'tabaru qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahlil ijtihad. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, berikutnya terkait dengan tata cara terjadinya ijma' atau persoalan yang disebut dengan turuq in'iqadil ijma' atau tariqatu in'iqadil ijma'. Cara ya bagaimana ijma' itu terjadi. Dalam hal ini al-musannif rahimahullah menyebutkan ada 3 cara ya. Ada 3 cara terkait dengan in'iqadul ijma', terjadinya ijma'. Beliau mengatakan wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa fi'lihim wa biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intishari dzalikal qaul awil fi'li wa sukutil baqina alaihi. Jadi 3. Yang pertama beliau mengatakan wal ijma'u yasihhu biqaulihim. Ijma' ini sah, artinya terjadi. Biqaulihim dengan ucapan mereka. Jadi maknanya metode yang pertama atau cara yang pertama terjadinya ijma' adalah ijma' bil qauli.
ijma' biqauli jami'il mujmi'in, yaitu kesepakatan yang terjadi dengan secara jelas para pelaku ijma' itu mengucapkannya, yakni mengatakannya, menyatakan secara verbal atau secara tertulis, sama mengatakannya secara verbal artinya mencakup secara tertulis di sini qaul, ditulis ataupun kemudian diucapkan. Biqauli jami'i al-mujmi'in, dengan ucapan seluruh orang-orang yang terlibat dalam ijma'. Contohnya seperti apa? Imam Al-Mahalli memberikan penjelasan, misalnya memberikan contoh ka'an yaqulu bijawazi syai'in. Contohnya misalnya mereka mengatakan bahwa ini boleh. Jadi misalnya ada muktamar internasional ulama di mana seluruh ulama mujtahid umpama, tapi ini sangat sulit sekali sangat sulit sekali, hampir mustahil. Seluruh ulama dunia hari ini kumpul di satu tempat, mustahid tentu ulama di sini ulama mustahid, bukan ulama kaleng-kaleng, ulama mustahid, bukan ulama yang memiliki popularitas, bukan, tetapi ukurannya mustahid. Popularitas itu tidak menjadi ukuran, banyak atau sedikitnya santri itu tidak menjadi ukuran, banyak sedikitnya kitabnya nggak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah mustahid. Jadi mustahid, bukan itu semua. Nah, andai kata kemudian seluruh ulama mustahid di dunia ini kumpul di satu tempat, kemudian melakukan konferensi, muktamar, lalu kemudian menghasilkan satu kesepakatan, lalu kemudian kesepakatan itu disampaikan oleh salah seorang dari mereka, berarti kan mewakili forum Nah, ini ijma'. Nah, tentu dulu nggak pernah terjadi seperti ini, dan sekarang juga tidak mungkin. Artinya tidak mungkin itu tidak mungkin bisa mengumpulkan seluruh mustahid seluruh dunia, itu mustahil Dalam artian mustahil itu mungkin bagi Allah itu mungkin, tetapi menurut kebiasaan itu sangat sulit sekali karena para mustahid ini terbagi-bagi menjadi banyak golongan. Di kelompok A ada mustahid, di kelompok B ada mustahid, di kelompok C ada mustahid. Jadi jangan mengira bahwa hanya di kelompoknya saja ada orang-orang alim. Repot itu. Tidak boleh begitu. Di mana-mana ada orang alim. Di kelompok A ada orang alim, di kelompok B ada orang alim. Tidak boleh mengatakan bahwa hanya kelompok saya yang bisa faham Quran dan Sunnah. Repot. Di kelompok saya yang bisa membaca kitab. Kacau. Tidak bisa begitu. Banyak orang alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nah, jadi biqauli jami'il mujmi'in, dengan ucapan seluruh orang yang ijma'. Yang kedua kata beliau, wa bi fi'lihim, dan dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka. Artinya mereka sepakat melakukan itu. Jadi Imam Al-Mahalli memberikan contoh ka'an yaf'alu au yaf'aluhu au yaf'alu, atau semua ulama mujtahid itu melakukannya, misalnya begitu, sebagai bentuk pernyataan bahwa itu boleh. Berarti biqauli bi fi'li jami'il mujmi'in, dengan ucapan seluruh orang yang berijma'. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga dikatakan oleh Imam Al-Haramain rahimahullah, wa biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intishari dzalika wa sukutil baqina anhu. Wa biqaulil ba'di, dan yang ketiga, ijma' itu dinyatakan terjadi biqaulil ba'di, dengan ucapan sebagian mujtahidin, wa bi fi'lil ba'di, dan dengan perbuatan sebagian yang lain, dan kemudian dipersyaratkan hal ini wantishari dzalika, dan tersebarnya hal itu, wasukutil baqina anhu, dan diamnya, wasukutil baqina anhu, dan diamnya ulama-ulama mujtahid yang lain terkait dengan kesepakatan ini. Jadi yang ketiga ini terjadi dengan apa? Biqauli ba'dihim au bi fi'li ba'dihim. Jadi sebenarnya yang ngomong, yang menyatakan itu cuma sebagian.
yang melakukan juga cuma sebagian. Cuma kemudian ucapan ini, pernyataan ini yang dinyatakan oleh sebagian mujtahid saja ini kemudian tersebar. Intisyaru dzalika al-qaul. Ucapan ini, pernyataan ini, pendapat ini, ya, perkataan ini tersebar kemana-mana. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak. Ya. Apa maknanya tidak ada yang membantah, tidak menolak? Sukut, semuanya sukut, diam. Sukutul mujtahidin al-akhirin wa adam ingkarihim. Jadi para mujtahid yang lain itu diam dan tidak melakukan pengingkaran. Ini misalnya qaul. Begitu pula kalau fi'l bi fi'li ba'dihim, dengan ucapan sebagian mereka, dan dengan perbuatan sebagian mereka, fi'al. Lalu kemudian perbuatan ini menyebar kemana-mana, sedangkan saat yang sama para mujtahidin yang lain itu sukut, diam, tidak memberikan respon apapun, tidak mendukung dan tidak menolak, ya pokoknya diam saja. Nah, kalau seperti ini, ya, maka ini juga sah. Dalam hal ini berarti disebut dengan namanya ijma' sukuti, ijma' pasif. Kalau tadi ijma' aktif bil fi'li, ya, bil qauli, semua yang terlibat baik bil fi'li maupun bil qauli, ya, bil qauli atau bil fi'li. Kalau ini sebagian bil qauli, lalu sebagainya bis sukut, sebagainya bil fi'li, lalu sebagainya bis sukut. Ini disebut dengan ijma' sukuti, ijma' pasif. Jadi terjadi ijma' tapi tidak secara aktif, tapi secara pasif. Ini, ya, ijma' sukuti. Dan ijma' sukuti, ya, ini merupakan hujjah inda katsirin minal ulama, merupakan hujjah bagi menurut sebagian besar, menurut sebagian besar ulama, ya. Dalam kitabnya Syekhuna Dr. Labib Najib, ya, kitab Husul Masarab bi Bayani Muhimmat Masailil Waraqat, beliau mengatakan, ya, wa huwa hujjatun inda katsirin minal ulama. Ini merupakan hujjah, yakni ijma' sukuti merupakan hujjah menurut banyak ulama. Katsirin minal ulama, banyak ulama. Ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini terkait dengan masalah turuk, ya, iniqadil ijma', turuk iniqadil ijma', metode atau jalan terjadinya ijma'. Jadi ada bil qauli, ya, artinya semuanya mengatakan begitu, atau bil fi'li, semuanya melakukan seperti itu, dan yang ketiga adalah bi qauli ba'dihim ma'a sukutil akhirin wa intishari, ya, bi qauli ba'dihim wa intishari dzalika ma'a sukutil akhirin. Jadi yang mengatakan cuma sebagian, tapi itu tersebar luas, kemudian para mujtahid yang lain diam, ya. Atau ini masih yang ketiga, yang melakukan hanya sebagian mujtahid dan ini tersebar luas kemana-mana, tapi para mujtahid yang lain ini diam. Jadi berarti terkait dengan ijma' yang terakhir ini, yaitu ijma' sukuti, maka dipersyaratkan bisa benar-benar terjadi ijma' sukuti, yang mana ini dalil, ya, menurut banyak ulama, ya, hujjah menurut banyak ulama, dipersyaratkan dua. Apa? Yaitu intisyaru hadzal fi'li atau hadzal qaul, ya, tersebar, betul-betul tersebar, ya. Yang kedua adalah sukuti al-baqin atau sukutil mujtahidin al-akhirin, diamnya para mujtahid yang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, tentu ini sangat sulit sekali, maka menyatakan ijma' ini bukan perkara yang gampang selain ijma'nya sahabat. Nah, untuk ijma'nya sahabat maka data-data ini lebih mudah, data-data ini lebih gampang untuk dilacak. Tetapi kalau ijma'ul ulama maka memang sulit melacaknya, ya, karena bisa saja ada khilaf, ada perselisihan, tapi dikatakan ijma'. Oleh karena itu maka, ya, para ulama pun menulis kitab-kitab yang mengumpulkan tentang ijma', misalnya al-ijma' Ibnul Munzir, ijma' karya Imam Ibnul Munzir. Di sana ada beberapa hal yang ditulis oleh beliau, dikatakan ijma', tapi dibantah oleh ulama, ya, tidak terjadi ijma', begitu pula Imam Ibnu Hazm rahimahullah juga menulis kitab Maratibul Ijma', ya, di mana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm
Sebagai ijma juga ada pula yang kemudian ada pula yang kemudian dibantah oleh ulama, ini tidak terjadi ijma. Nah, kita juga tahu bahwa ijma ini ada yang jali, ada yang khafi, ada yang nampak betul-betul ijma, ada yang khafi, ada yang tidak begitu nampak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagai contoh misalnya ijma'us sahabah. Ijma'us sahabah terkait dengan misalnya nasbul khalifah atau nasbul imam, mengangkat seorang khalifah atau mengangkat seorang imam. Ini semua ulama mengatakan ijma, sepakat. Ya, sepakat. Ini jali, jelas. Tidak ada perselisihan lagi bahwa para sahabat itu sepakat wajib mengangkat seorang khalifah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jali, jelas, tegas. Tidak ada yang menyangsikan persoalan ini, sehingga tidak ada ulama yang berbeda pendapat terkait dengan wujubul nasbil khalifah, kecuali ya orang-orang tertentu yang ghairu mu'tabar, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, ya, illa ma ruya 'anil asammi haitsu kana 'anis syari'ati asamma, kecuali yang diriwayatkan dari seorang imam bernama Al-Asam, ya, seorang yang bernama Asam, haitsu kana 'anis syari'ati asamma, di mana memang dia itu ya tuli dari syariat, begitu kata Imam Al-Qurtubi. Artinya mukhalafatuhu ya la yu'tabar, perselisihan dia tidak dianggap sama sekali. Nah, apa ini ijma? Ijma jali, ijma'nya tegas. Tetapi berkaitan dengan apakah terjadi ijma sahabat bahwa seorang khalifah itu harus Quraisy, karena pertama-tama kali yang terbaiat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mengalahkan rivalnya atau mengalahkan lawannya dari kalangan Ansar. Nah, apakah kemudian bisa dikatakan ini terjadi ijma pembaiatan Abu Bakar karena kekuraisyannya? Maka di sini ulama berselisih pendapat terkait apakah terjadi ijma. Ya. Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, misalnya mengatakan bahwa ya, para sahabat telah ijma sepakat mengangkat Abu Bakar. Nah, salah satu yang menjadi alasannya adalah karena kekuraisyannya. Jadi, karena kekuraisyannya. Nah, ini begitu kurang lebih perkataan para ulama menjelaskan tentang syaratul Quraisyiyah, syarat kekuraisyan bagi seorang khalifah berdasarkan ijma sahabat yang mengangkat Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar diangkat karena Quraisy. Begitu. Artinya salah satu faktornya adalah karena Quraisy. Ini ijma, begitu kata Imam Nawawi. Tetapi apakah demikian? Tidak. Artinya ini apakah nampak jelas tidak ada perselisihan? Tidak. Salah satu contoh misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, memberikan satu penjelasan terkait dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan andai kata, ya, yang mana dikatakan oleh Umar ini adalah, kalau saya tidak salah, Sa'ad bin Ubadah yang merupakan orang Ansar, ya. Andai kata, ya, Sa'ad bin Ubadah itu masih hidup setelahku, maka dia akan aku jadikan sebagai seorang khalifah penggantiku. Berarti maknanya Umar radhiyallahu anhu tidak memahami, tidak memiliki pemahaman bahwa seorang khalifah itu harus Quraisy. Buktinya apa? Beliau mengandai-andai, andai kata masih hidup, orang Ansar tadi, sahabat Ansar tadi akan dijadikan sebagai khalifah pengganti beliau radhiyallahu anhu. Berarti maknanya menurut Umar sendiri, ya, Quraisyiyah, kekuraisyan atau Quraisy itu bukan syarat sebagai khalifah. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, memberikan penjelasan, wahada yu'akir, ini mengeruhkan atau membatalkan atau ya semacamnya lah, ya, terhadap pernyataan ulama yang mengatakan bahwa Quraisy ini ijma, ya, Quraisy ini ijma. Sebagai contoh misalnya juga, ya, ada penjelasan dari Imam dari Imam Al-Amidi, ya, berkaitan dengan persoalan ijma'us sahabah, masalah kekuraisyan.
masalah Quraisy ini ya. Ini catatan lama saya. Tidak tahu pada tahun berapa saya mencatat, mungkin kurang lebih ya sekitar sekitar 10 tahun ya. Sekitar 10 tahun yang lalu saya memberikan catatan berkaitan dengan masalah ijma'nya sahabat. Mana ya? Saya cari dulu ya. Nah ini. Jadi saya memberikan catatan. Ini bukan perkataan Imam Al-Amidi secara sharih, tetapi saya memberikan catatan. Jadi beliau mengatakan begini ya. Wa ma dzakaruhu fi aqdil imamati li Abi Bakar. Fala nusallimu anna al-ijma'a mu'tabarun fi inqadil imamah. Balil bai'ah bi mahdhurin min adlaini kafiyah. Kaifa? Wa inna nusallimu adama inqadi ijma'il kull ala bai'ati Abi Bakar. Nah, beliau mengatakan begini. Kaifa? Bagaimana? Wa inna nusallimu adama inqadil ijma'il kull, tidak terjadinya kesepakatan seluruh sahabat ala bai'ati Abi Bakar, terhadap pembaiatan Abu Bakar. Fa inna kullaman ta'akhkhara 'anil bai'ah innama ta'akhkhara li udhrin wa turu'i amrin ma'a zuhuril muwafaqah minhu ba'da dzalik. Jadi artinya dari perkataan Imam Al-Juwaini ini ya, nampak memang bahwa perkataan Imam Al-Amidi ini ya, nampak bahwa memang persoalan syarat kekuraisyan dalam khalifah ini ya tidak menjadi kesepakatan atau menjadi ijma' sahabat, yang mana kesepakatan ini dikatakan jali ya, tetapi ini memang dinyatakan oleh sebagian besar ulama bahwa syaratnya khalifah ini harus Quraisy berdasarkan ijma'nya sahabat memilih Abu Bakar. Tapi apakah mereka memilih Abu Bakar karena kekuraisyannya? Ini yang kemudian tidak bisa dipastikan. Maka kalau andai kata iya, ini adalah ya khafi, begitu kan? Tetapi ada data-data yang kemudian menjelaskan tidak terjadi ijma'. Buktinya tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti yang tadi telah kita sampaikan. Oleh karena itu maka akhirnya pun terjadi perselisihan di kalangan ulama ya. Sekarang ulama kaum muslimin bahwa syarat kekuraisyan ini syarat apa? Syarat afdal apa syarat in'iqad? Nah, sebagian mengatakan syarat in'iqad, yang sebagian lagi mengatakan syarat afdaliyah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah selesai pembahasan kita ijma' ini secara global. Tentu masih ada banyak sekali pembahasan dalam masalah ijma' yang tidak bisa kita sampaikan di dalam pembahasan yang sangat singkat di dalam kitab Al-Warqat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.